Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, secara politik Ahok tidak layak pimpinan ya menjadi pimpin Pertamina begitu kan? Ya, tidak layak menjadi pemimpin Pertamina, katanya begitu ya. Jadi saya ulas bahwa siapapun sih sebenarnya berhak memimpin itu begitu kan, ya menjadi dirut dan sebagainya begitu kan. Menjadi komisaris utama saja sudah gagal begitu, ada kerugian besar di situ, ngapain masih menjadi dirut dan sebagainya begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Tapi inilah yang kita tahu bahwa proses dalam hal ini ada sesuatu yang kemudian ya muncullah nama Ahok di situ begitu katanya begitu ya untuk menjadi calon dirut di situ begitu. Kenapa begitu kan? Seolah-olah banyak yang kejadian kebakaran dan sebagainya begitu. Siapa yang mesti disalahkan begitu kan? Ya, rakyat lagi yang disalahkan di situ begitu. Tapi kalau kita lihat bahwa perkembangan hari ini orang-orang mengatakan ya tidak layak bahwa Ahok itu menjadi dirut Pertamina karena dianggap sudah gagal begitu kan. Perkataan Ahok masih ingat bahwa Pertamina merem aja itu untung, tapi malah sekarang masih buntung begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, secara politik Ahok tidak layak pimpin Pertamina begitu ya. Karena politik Ahok disuruh pimpin Pertamina padahal sumber waras belum selesai, belum bisa trans rongsokan ya, apalagi yang mau diharapkan. Di satu sisi betul juga begitu ya. Ini betul masih banyak putra bangsa yang jauh lebih baik dari Ahok dan tidak bermasalah. Banyak begitu kan. Ngapain Ahok-Ahok terus begitu kan. Ya tergantung dari lobby-lobby mereka begitu ya. Kominfo bagian dari cewek-cewek, OTW ya dirut Pertamina. Ini stop politik ya, negara ini memang harus diurus oleh profesionalitas begitu ya, secara profesional, apalagi BUMN. BUMN-nya sekarang sudah agak kacau begitu ya, ada kerugian besar di situ dipimpin oleh Erick Thohir begitu ya. Ini kan dijadikan sebagai panggung politik sebenarnya begitu kan. Secara kemampuan juga dong ini berbahaya, bukan cuma politik ya. Bahkan ya ini dari sudut pandang apapun nggak pantas ini katanya begitu ya, ya karena dianggap sebagai orang yang punya dampak negatif begitu, citra politik yang tidak baik, pasti masyarakat enggan untuk memilih itu begitu kan. Tapi saya rasanya kan dirut itu kan ditunjuk oleh seorang menteri BUMN di situ begitu ya. Bahkan ya penginjauan kedaulatan ya, rakyat semua anak bangsa ya boleh ya memimpin asalkan mampu mengembangkan ya dan memajukan buat bangsa. Ahok berhak memimpin perusahaan pemerintah, berhak, siapapun berhak begitu kan. Tapi kalau sudah gagal di sana sini begitu, ngapain masih diangkat menjadi dirut begitu kan. Ini kan sangat disayangkan sekali begitu. Apakah tidak ada orang lain begitu ya. Hehe, jangan secara politik, secara karir aja tidak layak. Emang lo ya mau jadi dirut hanya sekedar duduk tanpa memahami apa yang ada di sana begitu ya. Stop mencampur adukan politik dengan bisnis ya. Ahok kan udah terbukti ya membuat ya SMK meroket. Kenapa tidak memimpin Pertamina? Jadi saya kira bahwa apa yang dilakukan Ahok bisa di satu sisi ada dampak negatif dan dampak positif begitu ya. Dampak positifnya ya kalau Ahok tidak menjadi dirut syukurlah di situ begitu. Dampak negatifnya bagaimana kalau ada kerugian besar gimana begitu kan. Ini bukan soal dukung mendukung tetapi soal bagaimana ya cara nasib kita, bangsa kita begitu kan, ada di tangan rakyat ini semua begitu kan. Ya biar kita bisa mencegah apa yang sebenarnya terjadi kan, kira-kira seperti itu begitu. Jadi inilah peran penting begitu bahwa masyarakat itu harus kawal terus begitu kan. Walaupun jadi dirut atau apa yang penting bisa menguntungkan begitu ya tidak menjadi masalah begitu. Tapi kalau gagal lagi gimana begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya secara politik Ahok tidak layak pimpin Pertamina, katanya begitu ya. Soal pengisian jabatan Direktur Utama Pertamina secara simbolik ya, secara politis ya, Ahok sebenarnya tidak harus terpilih menggantikan Nike Widiawati ya. Demikian pandangan pengamat komunikasi politik ya, Nesa Unggulan Jamiluddin Ritonga kepada Berita Politik ROL mengatakan bahwa ya Ahok mantan narapidana penistaan agama. Kalau Ahok dipaksakan menjadi dirut Pertamina, tentu reputasi dan kredibilitas perusahaan pelat merah itu akan jatuh. Bisa saja begitu kan? Penistaan agama dijadikan sebagai pemimpin di situ, sebagai dirut di situ. Letak logikanya gimana begitu ya? Apakah ini ambisi secara politik? Ya, itu yang mesti kita lihat begitu ya.
Hal itu tentunya akan merugikan Pertamina sebagai perusahaan besar, akan jatuh reputasinya, katanya begitu ya. Satu sisi reputasinya akan jatuh begitu kan, reputasinya bagaimana kegagalan ya Pak Ahok di waktu di komisaris begitu kan, komisaris Pertamina begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau dirut ya sah-sah aja sebenarnya, tapi kan orang menganggap bahwa rekam jejak si Ahok itu tidak baik begitu ya. Hal itu tentunya akan merugikan Pertamina sebagai perusahaan besar, akan jatuh reputasi dan kredibilitas hanya karena contoh ceroboh memilih dirutnya. Bahkan dikatakan Jamiluddin memilih Ahok menjadi dirut akan lebih banyak negatif bagi Pertamina. Hal itu akan menjadi beban bagi Pertamina ke depan. Bahkan di satu sisi, faktor kedua adalah kapasitas Ahok untuk menjadi dirut Pertamina sangat diragukan. Hal itu dapat dilihat dari kerjanya selama menjadi komisaris utama Pertamina begitu ya. Ada kebakaran di situ begitu, malah rakyat yang disalahkan di situ kan, kecewa begitu kan ya. Jadi artinya Pak Ahok katanya tegas, tapi pada saat ini begitu kan ya dipertanyakan begitu ya, dan bahkan ada kebuntungan luar biasa, bukan untung, ada kebuntungan luar biasa di komisaris itu begitu. Bahkan ya atas dasar itu Ahok dinilai tidak layak menjadi dirut Pertamina. Tiga, kalau Ahok menjadi dirut Pertamina akan terjadi ya gelombang penolakan. Sebagai masyarakat pastinya tidak akan menerima Ahok sebagai dirut. Banyak dirut-dirut yang lain begitu ya. Ambillah di tokoh-tokoh NU di situ begitu ya. Sebagai bentuk orang-orang Muslim begitu, orang-orang NU begitu yang punya bisnis luar biasa di situ begitu, pengalaman dalam dunia ini ya ambillah di situ begitu. Pertama biar amanah begitu ya. Kalau ini terjadi situasi ya dan Pertamina tidak akan kondusif, hal itu akan mempengaruhi kinerja Pertamina ke depan ya. Rugi lagi. Bisa saja seperti itu begitu. Bayangkan begitu ya. Kalau ya diganti begitu menjadi dirut begitu ya, Pak Ahok menjadi dirut, ada yang mengatakan spekulasi bahwa ini tidak layak pemimpin Pertamina begitu kan, karena dianggap sudah gagal begitu. Jadi selama ini kita lihat saja prosesnya, apakah si Nike Widawati ini akan diganti begitu kan ya, atau tukar begitu kan ya. Tapi saya rasa ya tunggu saja begitu kan, Erick Thohir lagi cari panggung di situ begitu ya. Siapapun orangnya begitu kan, cari panggung sangat enak sekali begitu. Tapi inilah politik kita begitu kan ya. Walaupun Ahok menjadi dirut misalnya begitu ya, apakah nanti akan ya digeser menjadi BUMN, menteri BUMN begitu. Hati-hati begitu kan. Bisa saja ya si Erick Thohir akan kena juga di situ begitu. Dalam artian kena itu adalah bisa saja blunder begitu ya. Ya, karena pada hakikatnya si Erick Thohir agak kacau menurut saya pribadi begitu ya. Di satu sisi menjadi ya ketua PSSI begitu ya. Terus kemudian menjadi menteri begitu. Ini double job, double luar biasa begitu ya. Yang diuntungkan itu pasti Erick Thohir begitu ya. Tetapi inilah politik kita begitu, kita harus hargai itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.